Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya masalah kesehatan itu masalah kita bersama, terutama masalah kesehatan jiwa. Tetapi dengan berkembangnya waktu tentunya setiap keperawatan dan setiap manajemen dalam kesehatan jiwa mengalami perubahan, terutama dengan adanya WHO QR Rights. Nah, dalam hal ini kita akan kedatangan tenaga kesehatan inovatif dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar dengan inovasinya yaitu profesional nurse atau keperawatan spesialis jiwa yang profesional dengan mengutamakan safe word. Dalam hal ini tenaga kesehatan kita Ibu Era Sari Eskep Mkep, spesialis keperawatan jiwa yang merupakan kepala instalasi rawat inap di Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Apa sih uniknya berbicara mengenai safe word tersebut? Langsung saja kita sapa Ibu Era. Selamat datang Ibu Era di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, ini menarik sekali karena kita ketahui bahwa kadang-kadang orang sakit jiwa atau dengan gangguan jiwa itu dianggap sebagai momok lah di masyarakat. Nah, dari Erba sendiri menerapkan safe word. Apa sih inovasinya atau apa latar belakang Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang merupakan salah satu rumah sakit spesialis jiwa di Sumatera Selatan menerapkan safe word ini? Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Irmi sudah diundang untuk ke acara One Day One Innovation. Jadi untuk intervensi safe word ini dilatar belakangi oleh yang selama ini pelayanan kesehatan jiwa itu di masyarakat umum adalah suatu pelayanan yang menakutkan. Menakutkan dalam tanda petik seperti di penjara seperti itu. Nah, dengan adanya kami menerapkan inovasi intervensi safe word ini yang berbasiskan untuk mengurangi membuat bangsa aman dan nyaman seperti rumah sendiri seperti itu. Jadi sedikit bergeser pelayanan yang selama ini masih merupakan menakutkan, stigmanya yang tinggi seperti di penjara. Nah, oleh karena itu kami ingin merubah persepsi masyarakat untuk memulai bahwa berobat ataupun merawat pasiennya ataupun keluarganya di Rumah Sakit Ernaldi Bahar merupakan suatu keharusan supaya Pelayanan gitu ya. pelayanan yang kepada rumah sakit masyarakat kepada itu masyarakat. merupakan pelayanan yang bermutu, meningkatkan mutu rumah sakit. Nah, jadi intinya kalau pelayanan kesehatan jiwa berbasiskan safe word itu membentuk bangsal aman dan nyaman supaya meningkatkan mutu rumah sakit, bahwa pelayanan ataupun keperawatan yang kesehatan mental yang diberikan oleh Pasienkes khususnya rumah sakit jiwa merupakan pelayanan yang bermutu dan berkualitas seperti di rumah sendiri. Baik. Itu. Nah, tentunya kalau kita berbicara pasien jiwa itu kan tidak seperti pasien biasa. Ya, Tentunya betul. ada periode atau ada kala dia tidak nyaman dan ada kalanya dia mendapatkan mungkin serangan atau ngamuk atau apa gitu. Nah, bagaimana menerapkan safe word tadi ketika pasiennya dalam suatu serangan dia harus teriak, marah dan ngamuk seperti itu? Oke, baik.
Jadi, untuk pelayanan yang seperti itu memang kekhususan di ruangan, yang kami berikan nama ruangan PICU, Mhm, yaitu ruangan intensif untuk pelayanan kesehatan, kegawat daruratan psikiatri. mhm, Nah, bagaimana menerapkan intervensi SafeWord ini? Tentunya kita beriringan dengan terapi pengobatan ataupun psikofarmaka. mhm, Nah, setelah pasien ini dalam kondisi stabil, mhm, baru kita, berikan intervensi SafeWord yang salah satunya adalah, apa namanya, reassuren. mhm, Reassuren ini merupakan suatu kejelasan, dari pasien itu sendiri, mhm, untuk mendapatkan kejelasan bahwa perawatan ini penting tanpa kebingungan. mhm, Contohnya kami memberikan, apa namanya, eee waktu untuk dipulang itu mempunyai beberapa syarat seperti mhm, itu. Nah, salah satunya diizinkan oleh dokter, mhm, mengikuti arahan dari perawat, mhm, nah terus dijemput oleh keluarga. Nah, salah satu intervensi yang kami terapkan di, rumah sakit di intervensi SafeWord di rumah sakit, seperti mhm, itu. Namun, tidak menutup kemungkinan intervensi-intervensi yang lainnya, misalnya, adanya waktu perawat untuk menemani pasien dalam hal ini mungkin lebih dari, apa namanya, 20 menit sehingga mengurangi, tadi yang tanda-tanda ngamuk, tanda-tanda agitasi, tanda-tanda gelisah, seperti itu. Sehingga akhirnya nanti akan mempercepat waktu perawatan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar. baik. Ini tadi kan safe word artinya memberikan kenyamanan dan, perawatan seperti di rumah gitu ya. Artinya kalau kita di rumah, kita mungkin, ada yang mempunyai kamar sendiri gitu ya atau mungkin sharing dengan, saudara gitu, tapi dalam jumlah banyak gitu ya. Nah bagaimana dengan, intervensi di rumah sakit yang mengutamakan safe word tadi? Apakah setiap pasien mempunyai kamar sendiri atau tetap sharing dengan temannya, tetapi apa namanya, ada batasan-batasan tertentu? Ya. Jadi untuk fasilitas tentunya masih kita mengikuti standar yang umum ya, Mbak, ya. Mhm, Standar BPJS dengan menggunakan, standar KRIS mhm, seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau untuk fasilitas kamar sendiri itu memang di ruangan PICU. Namun untuk ruangan stabil, mhm, ruangan yang sudah bisa diajak komunikasi dan interaksi itu sesuai dengan kamarnya. Nah, untuk di Rumah Sakit Ernadi Bahar sendiri, untuk ruang yang stabil itu sendiri ada yang namanya ruangan dengan 2 bed, mhm, seperti itu. Jadi tidak, dalam bentuk bangsal lagi, tidak mhm, dalam bentuk barak lagi, mhm, sudah per kamar seperti itu, sudah, ada privasinya sendiri dengan mhm, pasien, seperti itu. gitu. Mhm, Kita mengetahui bahwa setiap pelayanan itu tentunya ada basisnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP dan sebagainya. Nah, safe mode ini dilaksanakan atau diimplementasi di kelas berapa saja dan kemudian apakah, setiap, pasien ini mempunyai privasi sendiri-sendiri gitu? ya. Jadi untuk intervensi SafeWord ini Mhm, tidak membedakan jenis pelayanan akan tetapi intervensi SafeWord ini diberikan untuk semua pasien yang dirawat di Rumah Sakit Ernadi Bahar, mhm, baik itu PIP kelas 1 maupun kelas 2 dan kelas 3. mhm, Artinya intervensi ini memang pertamanya adalah membentuk bangsal dan mhm, nyaman dan aman mhm, sesuai dengan apa namanya, kapasitasnya mhm, pasien itu mhm, sendiri, misalnya mhm, pasien kelas 1. Jadi tidak membedakan kalau mhm, pasien kelas 1 seperti tidak diberikan, itu tidak. Tapi mhm, semua pasien itu diberikan kenyamanan, keamanan, dan, fasilitas maupun intervensi yang diharapkan pasien, mhm, seperti itu. Yang tadi saya sampaikan bahwa intervensi support itu ada banyak, salah satunya reassuren tadi. mhm, Heeh, gitu ya. mhm. Nah, dalam hal penataan dan juga keamanan gitu kan, kalau kita mengikuti, eee eee, apa namanya, tata cara di rumah gitu, maksudnya ada ruang tamu gitu ya, ada kamar tidur atau ada kamar mandi, apa namanya, ada kamar makan. Nah, bagaimana penerapan safe word ini di setiap ruangan tersebut? Apakah, di setiap
bangsal atau di setiap ruangan atau di setiap kelas ada apa namanya, tata cara ataupun ada, ruangan-ruangan seperti yang saya sebutkan tadi? Ya, jadi, kalau itu berkaitan dengan fasilitas, Mbak, Mhm, ya. Jadi kalau intervensi safe word itu yang tadi disampaikan hampir mirip dengan, apa namanya, kesepakatan, seperti itu. mhm, Misal kesepakatannya karena kan kita yang namanya pasien dengan gangguan jiwa ini kan sebenarnya, apa namanya, fisiknya sehat namun pola pikir mhm, ataupun pemikirannya yang perlu diperbaiki, mhm, seperti itu. Contoh misalnya tadi makan harus di ruang makan, seperti mhm, itu. Nah, peran dari ataupun implementasi penerapan dari intervensi SafeWord ini mhm, salah satunya tadi, adalah kesepakatan pasien itu sendiri. mhm, Misalnya kita buat di dinding poster, makan harus di ruang makan dengan tertib dan membersihkan, apa namanya, tempat sistem meletakkan makannya itu ya? meletakkan tempat makannya di tempat yang sudah Mhm, disediakan, seperti itu. Sehingga dengan sendirinya, pasien itu, akan tertib tanpa kita, apa namanya, arahkan berkali-kali. mhm, Karena mhm, kadang-kadang pasien dengan gangguan jiwa ini untuk aktivitas sehari-hari itu harus memang dimotivasi, seperti mhm. itu. Itu salah satu bentuk dari intervensi SafeWord itu. Oh, jadi apa namanya, mereka itu dibiasakan, Dimandirikan, dimandirikan untuk apa namanya, nantinya setelah dia dirawat, lepas dari perawatan, dia bisa melaksanakan atau minimal bisa membantulah dalam mhm, kebutuhan pokoknya sendiri gitu ya. betul betul. Tidak harus, semuanya diintervensi, tetapi dia sudah punya tingkat kemandirian sendiri. Baik. Nah, dalam hal, apa namanya, kekurangan ataupun, kendala, adakah kendala atau kekurangan dengan menerapkan safe word ini dibandingkan dulu yang memang seperti barak gitu? Oke. Ya, tentunya kalau kita menerapkan hal yang baru Mhm, pastinya ada kendala dan hambatan. mhm, Namun, kendala itu ya yang selama ini mungkin kita jarang berinteraksi, kami sebagai petugas jarang berinteraksi mhm, dengan pasien, mhm, dengan adanya intervensi SafeWord kami, pasien juga terjadi apa namanya, adanya interaksi yang baik seperti mhm, itu sehingga, apa yang menjadi tujuan bisa tercapai. Kalau hambatannya ya apa namanya, mungkin dari pasiennya juga mhm, bisa karena kadang-kadang pasien ini tidak bisa kita intervensi secara maksimal mhm, karena memang, kadang-kadang tingkat apa ya, kalau dibilang tingkat kognitifnya pasien jiwa ini memang harus lebih lebih ekstra mhm, seperti itu karena memang sedikit banyaknya adalah pengaruh dari karena keseringan minum obat mhm, yang seyogyanya memang, obat dari pasien jiwa ini mempengaruhi tingkat mhm. pemikiran seperti Pemikiran itu. seperti itu. Jadi, semaksimal mungkin kami bisa menerapkan seperti itu karena harus bertahap seperti Mhm, itu, karena memang merubah pola pikir, merubah mindset adalah sesuatu yang sulit, seperti itu. baik ya. Dari segi sarana prasarana dan apa namanya, sumber daya manusia baik maksudnya, dari segi personelnya apakah, diperlukan banyak nih untuk safe word ini? Nah, salah satu tujuan dari intervensi cyber ini adalah meminimalkan sebenarnya, Mhm, meminimalkan, pembiayaan dengan mhm, kita berinteraksi. Paling kalau misalnya yang harus dipenuhi itu adalah salah satunya tadi kamdon juga. mhm, Nah, ruang kamdon itu salah satunya untuk mengurangi, apa namanya, gelisah pasien dengan dia mhm, memilih untuk menyendiri, mhm, seperti itu. Nah, mungkin itu yang memang yang harus disediakan, seperti itu. Jadi ruang kamdon sama fasilitas-fasilitas yang misalnya dengan yang alat sholat, mhm. misalnya seperti itu, catur ataupun gitar. Nah, Untuk alhamdulillah rekreasi ya? heeh, alhamdulillah, untuk rumah sakit sendiri bisa memfasilitasi, eee, kegiatan tersebut. Baik, dalam hal apa namanya ya, kelebihanlah istilahnya atau keberhasilanlah ya. Apa sih tolak ukur keberhasilan dari si, implementasi SafeWord dengan
yang terdahulu, yang dengan Bara, dari segi mungkin hari rawat atau dari segi pendapatan ataupun dari segi, kemandirian pasien? Ya, baik, ya. Jadi kalau di intervensi SafeWord itu sendiri ada indikator mutunya, Mbak. Mhm, Nah, untuk indikator mutu ini yang dikelola oleh komite mutu itu mhm, sendiri. Nah, indikator mutu ini salah satunya adalah pasien lari, mhm, pasien jatuh, pasien bunuh diri, mhm, itu. Dan alhamdulillahnya, data yang kami dapatkan untuk dari ruang rawat inap yang setelah menerapkan SafeWord itu, mhm, angka tersebut menurun, mhm, seperti itu. Misalnya, angka kejadian larinya atau angka mhm, kejadian bunuh bunuh diri, dirinya alhamdulillah untuk saat sekarang belum terjadi, gitu setelah ya. kita menerapkan intervensi SafeWord, begitu. Untuk angka apa itu namanya ya, keberulangan sih, apa namanya sih kalau Kambuh, angka kambuh itu, ya, apa tuh? Eee, ya, baik, kalau angka kekambuhan itu sendiri ya kita tidak bisa menitik beratkan dalam satu hal, karena mhm, memang banyak faktor yang mempengaruhi tersebut, mmm, seperti itu, misal faktor keluarga dan mhm, lain-lain. Namun dalam hal ini kami, belum tahu pasti angka kekambuhan, mhm, tapi memang yang dirawat untuk saat sekarang, kurang lebih dari kalau kita persentasekan itu 50%-nya adalah pasien-pasien kambuhan, mhm, seperti itu. Walaupun, tidak menutup kemungkinan pasien-pasien banyak juga pasien-pasien yang baru pertama kali mhm. dirawat. Tapi, dengan shift work ini, apa namanya itu, hari rawat menjadi lebih Ya, pendek gitu hari ya? rawat menjadi lebih pendek, Baik. sesuai. Harapan ke depannya terhadap, inovasi safe word ini dan mungkin, rencana pengembangannya ke depan, silakan. Mhm. Ya, jadi, harapannya ke depan adanya kami nanti, karena ini kami baru rumah sakit satu, rumah sakit jiwa, harapannya nanti ada jejaring yang Mhm, bisa, rumah sakit lain yang bisa menerapkan, pengembangan intervensi keperawatan mhm, SafeWord dalam dalam pelayanan psikiatri iya, tersebut. Lalu, apa namanya, terus berkembang untuk pelayanan rumah sakit jiwa seperti itu. mhm. Nah, karena memang kita tidak bisa mengukur kalau memang belum ada, apa namanya, sesuatu Instrumen hal gitu yang ya? Mmm, dicontoh seperti itu ataupun untuk, instrumennya baik. untuk Pesan dan kesan mungkin kepada para inovator dan juga mungkin, untuk apa namanya, keberlangsungan, keperawatan shift work ini juga untuk masyarakat Sumatera Selatan. Silakan Mbak Era. oke. Jadi, orang sehat jiwa itu harus diperhatikan Mhm, karena memang tidak ada kesehatan fisik tanpa kesehatan mental. betul. Artinya, jangan jangan kita menganggap bahwa kesehatan jiwa itu adalah kesehatan yang tidak penting, seperti itu. Nah, untuk intervensi SafeWord sendiri, insya Allah akan terus berkembang dan Mhm, akan terus berinovasi dan mhm, akan terus digaungkan bahwa, pelayanan di rumah sakit jiwa itu sendiri merupakan pelayanan yang bangsal, aman dan nyaman, eee, apa namanya, untuk memudahkan masyarakat membawa pasien ke Paskes. oke baik. Terakhir ini Mbak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, Mbak Era dalam, menerapkan inovasi ini atau menerapkan safe word ini, silahkan. Oke, baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada, apa namanya, eee, Bapak PJ Gubernur yang telah membantu mensupport kegiatan ini, lalu, kepada kepala rumah sakit dalam hal ini Ibu Direktur dan kepala bidang keperawatan, eee, Rumah Sakit Ernadi Bahar serta teman-teman di Balitbangda, yang telah bekerja keras untuk dan mem mengundang kami sebagai, timnya untuk memajukan, sumber daya di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Era Sari, Eskep Mkep
Jiwa yang telah sharing kepada kita semua mengenai safe word di Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Mudah-mudahan kedepannya seperti harapan kita semua bahwa Rumah Sakit Ernaldi Bahar merupakan salah satu rumah sakit keperawatan jiwa, kesehatan jiwa terdepan dan dapat berkembang sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih di masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa memberikan komentar, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Kita juga masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami yang tayang setiap hari dengan inovasi terbaru dan inovator terhebat yang tentunya memberikan hasanah di bumi Sumatera Selatan. Sampai jumpa dan salam inovasi.